Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Petrus bab 1 ayat 18 sampai 25. Saudara-saudara, kalian tahu bahwa kalian telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kalian telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kalian. Oleh Dialah, kalian percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kalian telah menyucikan diri dengan mentaati kebenaran. Maka kalian sanggup mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Oleh sebab itu, hendaklah kalian sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Sebab kalian telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang baka, yaitu oleh sabda Allah yang hidup dan kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya laksana bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi sabda Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah sabda yang disampaikan Injil kepada kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 10 ayat 32 sampai 45. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas, dan orang-orang yang mengikuti Dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, dan Ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem,
dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari Ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah perjalanan ke Yerusalem. Anda berani ikut Yesus? Perjalanan Yesus menuju Yerusalem dalam arti sebenarnya sangat mengkhawatirkan, atau lebih tepat menakutkan bagi para muridnya. Bukan hanya soal orang-orang Yahudi yang mencoba melempari Yesus, tetapi pernyataan Yesus yang langsung dan tegas. Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. 12 pria yang diundang mengikutinya mungkin tidak membayangkan dan tidak siap mendengar pernyataan yang luar biasa ini.
Petrus bahkan menegur Yesus, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal ini." Ada ketakutan, ada kecemasan atau kekhawatiran, namun ada juga harapan, keinginan atau motivasi yang berbeda. 12 pria itu tidak buta melihat sekian mujizat. Sama seperti banyak orang lain, Yesus adalah pilihan tepat sebagai pembebas, bukan hanya dari penjajah, namun Dia adalah pemenuhan janji yang sekian lama dinantikan Israel. Dan mereka berada pada lingkaran dekat Yesus. Dalam konteks ini, permintaan Yakobus dan Yohanes bisa dipahami. Namun Yesus tidak berpaling. Tujuan kedatangannya adalah agar kemuliaan Allah nyata, agar kerajaan Allah hadir, dan agar kuasa kejahatan yang membelenggu manusia runtuh dan ada keselamatan. Saudara terkasih, apakah Anda siap berjalan bersama Yesus menuju Yerusalem? Ada beberapa hal yang bisa kita refleksikan. Pertama, ada pengalaman di mana banyak pengikut Yesus tidak mengikuti Yesus. Disebut pengikut Yesus, namun mereka memilih jalan lain. Paus Fransiskus menyebut ini sebagai sebuah kekontrasan yang dramatis. Yesus menuju Yerusalem untuk menderita, wafat, dan bangkit, sementara banyak dari kita memilih jalan menurun, jalan dunia, jalan yang lebih singkat, nyaman, dan membiarkan diri dikuasai oleh nafsu, keinginan jahat, dan keserakahan. Ada sekian kejahatan terjadi karena kita tidak menolak berada dalam belenggu kondisi ini. Akhir dari semua ini adalah ketidakbahagiaan, hidup dengan sekian masalah, rasa bersalah yang membebani, penyesalan yang terlambat, dan ketakutan akan akhir dari hidup. Kedua, soal hati manusia. Hati adalah tempat ketulusan, ruang di mana tidak ada kebohongan dan kepalsuan. Yang ada hanyalah kejujuran, kehendak, apa yang sebenarnya kita pikirkan, kita percaya, dan kita inginkan. Hati adalah bagian dari diri kita tanpa pencitraan dan ilusi, melainkan otentik, nyata, dan sesungguhnya mengenai siapa kita. Sayang sekali, tempat kudus itu sudah sering kotor. Yesus bahkan menyebut, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan. Najis adalah kata yang keras dan mewakili semua keserakahan dunia. Sumber dari pemilihan jalan yang berbeda dengan Yesus adalah karena kita tidak membiarkan Yesus masuk dan tinggal menjadi tuan rumah. Ketiga, dalam masyarakat zaman ini, manusia beresiko kehilangan pusat diri sejatinya, sebab bukan hanya memilih jalan berbeda dengan Yesus, namun mengeluarkan Yesus dari pusat diri sejatinya. Kita punya pusat diri sejati yang berbeda dengan Yesus, yakni hidup yang dangkal, yang bisa memuaskan keinginan sesaat, nafsu berkuasa secara tak terkontrol, yang penting saya, materi,
uang dan skandal-skandal lain. Ini juga terjadi dalam gereja, hal yang perlu dikikis dan dijauhkan dari umat beriman. Saudara-saudariku yang terkasih, perjalanan ke Yerusalem itu punya harga yang mahal. Yesus mau menebus kita, membebaskan dari belenggu kejahatan, bukan dengan emas dan perak, namun dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Dengan semangat sinodalitas, mari berjalan bersama Yesus menuju Yerusalem. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.